Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Aulia Mufida. Saya dari kelas A422 dengan ujung NPM 141. Di sini saya akan memaparkan hasil penugasan UAS dengan judul Kajian Praktik Baik Pendidikan Inklusif di Berbagai Negara. Di sini saya mengambil salah satu negara, yaitu negara Jepang. Yang pertama, kita akan membahas mengenai deskripsi negara Jepang. Jepang sendiri adalah negara kepulauan di Asia Timur yang terletak di Samudra Pasifik. Nah, di Jepang ini terdapat 4 pulau, yaitu yang pertama ada Honshu, yang kedua Hokkaido, yang ketiga Kyushu, dan yang keempat Shikoku. Jepang dikenal sebagai negara yang maju dengan teknologi modern, sistem pendidikan yang kuat, serta perekonomian yang berkembang pesat. Nah, Jepang sendiri memiliki ibu kota yang bernama Tokyo, di mana juga menjadi salah satu pusat ekonomi dan juga budaya dunia. Sistem pendidikan dasar di negara Jepang. Nah, pendidikan dasar di negara Jepang ini termasuk dalam pendidikan wajib atau Gimu Kyoiku, yaitu selama 9 tahun yang terdiri dari sekolah dasar, Shogako selama 6 tahun, dan sekolah menengah pertama yaitu Chugako selama 3 tahun. Nah, pendidikan dasar itu diselenggarakan secara gratis di sekolah negeri dan diatur oleh MEX atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan juga Teknologi. Untuk kurikulum nasional itu diterapkan secara seragam dengan penekanan pada penguasaan akademik dasar. Nah, proses pembelajarannya itu tidak hanya berfokus pada hasil akademiknya saja, tetapi juga dalam pembentukan sikap tanggung jawab, kerjasama, dan juga kemandirian dari peserta didik itu tersebut. Selanjutnya yaitu sejarah pendidikan umum di negara Jepang. Nah, sejarah pendidikan umum di Jepang ini diawali pada masa kuno, yaitu awal pengaruh Cina dan Buddhisme pada abad ke-6 sampai ke-15, di mana pada periode ini muncul lembaga-lembaga pendidikan tinggi di ibu kota seperti di Heian-kyo, serta sekolah yang didirikan oleh bangsawan dan biara-biara Buddhis yang menjadi pusat pembelajaran penting. Nah, dalam perkembangan ini menandai dasar awal struktur pendidikan Jepang yang kemudian mempengaruhi periode-periode berikutnya. Yang kedua yaitu periode Edo atau Tokugawa pada tahun 1603 sampai 1868, yaitu pendidikan feodal dan terakoya. Nah, pada masa Edo ini, pendidikan di Jepang itu sudah mulai tersebar di berbagai lapisan masyarakat, meskipun tetap berada di bawah pemerintahan Tokugawa. Yang selanjutnya yaitu pada masa Restorasi Meiji pada tahun 1868 sampai 1912, yaitu modernisasi dan pembentukan sistem nasional. Dengan Restorasi Meiji, Jepang itu memulai transformasi besar dalam sistem pendidikan sebagai bagian dari modernisasi negara. Nah, di sini pemerintah Meiji itu mulai menetapkan pendidikan formal yang tersentralisasi, mendirikan Kementerian Pendidikan, dan juga mulai mengadopsi model pembelajaran ataupun pendidikan di bagian barat gitu. Utamanya itu karena di bagian barat itu sistem pendidikannya itu sudah lebih maju gitu, sehingga Jepang meniru ataupun mengadopsi model pembelajaran di bagian barat tersebut. Nah, serta menyusun bagaimana peraturan sekolah nasional pertama yang meliputi jenjang pendidikan dasar hingga tinggi. Yang selanjutnya yaitu pada masa Pra-Perang Dunia II atau zaman Kekaisaran di tahun 1912 sampai 1945, yaitu pendidikan militeristik dan nasionalisme. Ini dimulai pada abad ke-20 hingga berakhirnya Perang Dunia II. Nah, dalam masa ini, sistem pendidikan Jepang itu masih dipengaruhi kuat oleh kebijakan nasionalisme, dan juga kurikulum pada masa kini itu masih menekankan kepada
negara dan juga masih semi-semi militer gitu, terutama ketika Jepang terlibat dalam konflik global. Selanjutnya yaitu pasca Perang Dunia II atau reformasi demokratisasi pendidikan pada tahun 1945 sampai 1952 setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Nah, sistem pendidikan negara itu mengalami reformasi besar di bawah pengaruh sekutu terutama dari Amerika Serikat. Tujuan reformasi ini adalah untuk mendemokratisasi pendidikan dengan cara menghapus orientasi militer dan nasionalistik yang yang dialami pada masa sebelumnya serta menekankan hak asasi manusia gitu. Nah, yang terakhir yaitu pada masa Jepang modern tahun 1952 sampai sekarang, di mana kurikulum kontemporer dan pendidikan karakter. Sejak era pasca perang, setelah perang hingga sekarang, pendidikan Jepang itu terus diperbaharui dan juga menyesuaikan perubahan sosial, ekonomi, dan globalisasi. Nah, untuk kurikulumnya juga disusun di bawah arah Max serta direvisi berkala kurang lebih 10 tahunan agar sesuai dengan kebutuhan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, literasi digital, dan juga pendidikan karakter. Nah, selanjutnya yaitu ada kebijakan pendidikan inklusif di Jepang. Setelah tadi kita sudah mengetahui bagaimana proses pendidikan secara umumnya, sekarang kita mulai membahas untuk kebijakan pendidikan inklusif di Jepang tersebut bagaimana. Nah, di Jepang itu fokus resmi pada Special Needs Education atau SNE, pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, ini tuh berkembang menjadi upaya untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif, yaitu memberikan dukungan pendidikan sesuai kebutuhan individu di berbagai bentuk penyelenggaraan, seperti special school, special class di sekolah reguler, dan juga research room atau dukungan di sekolah reguler. Nah, kerangka kebijakan Jepang ini didorong oleh ratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas yang memberikan dorongan dan juga signifikan untuk mengembangkan lingkungan bebas hambatan dan pendidikan inklusif. Di sini ada undang-undangnya, yaitu undang-undang ini diamandemen sebagai pada tahun fiskal 2007, di mana sekolah untuk pendidikan kebutuhan khusus atau School for Special Needs Education yang baru memungkinkan satu sekolah untuk menangani beberapa jenis disabilitas untuk memenuhi kebutuhan yang beragam. Jadi di dalam satu sekolah itu tidak hanya menangani satu jenis disabilitas, namun berbagai jenis disabilitas itu diterima dalam satu sekolah tersebut gitu, atau menerima beberapa jenis disabilitas untuk memenuhi kebutuhan yang beragam. Nah, untuk sistem keputusan penempatan, itu pemerintah daerah di Jepang itu memiliki keleluasaan dalam memutuskan penempatan siswa disabilitas dengan beberapa opsi, yaitu ada yang di sekolah reguler, ada sekolah khusus, dan juga tentunya dengan pertimbangan fasilitas yang memadai sesuai dengan kondisi siswa tersebut. Jadi nanti bakal disesuaikan dengan disabilitas ataupun dengan pertimbangan tertentu. Tuh. Yang selanjutnya yaitu penyediaan akomodasi yang memadai. Tuh. Nah, selanjutnya yaitu sejarah pendidikan inklusi di Jepang. Pendidikan inklusi di Jepang itu dimulai pada tahun 1878 atau akhir abad ke-19. Nah, di sini pelaksanaan layanan pendidikan itu hanya untuk tunarungu dan juga tunanetra. Itu adalah sekolah khusus pertama di Jepang. Tuh. Yang kedua, pasca perang. Setelah perang, pada tahun 1947 sampai 1970-an itu mulai membentuk kerangka pendidikan modern
yaitu pendidikan khusus terus terpisah, tetapi ada akses terbatas ke sekolah reguler tersebut. Selanjutnya yaitu pada tahun 1979, di mana titik penting pemerintah itu mewajibkan pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas sehingga cakupan pendidikan khusus itu menjadi lebih formal, namun implikasinya itu juga memicu segregasi karena banyak anak yang ditempatkan di sekolah khusus tersebut. Selanjutnya yaitu pada tahun 1990-an sampai tahun 2000-an, yaitu proses pergeseran paradigma dari sistem yang sepenuhnya tersegregasi menuju model multi jalur, yaitu ada special school, special class, dan juga dukungan di sekolah reguler gitu. Jadi pada tahun 1990 sampai tahun 2000-an ini mulai dibuat paradigma dengan model multi jalur. Jadi sudah mulai dibedakan, yaitu ada special school, special class, dan juga dukungan di sekolah reguler gitu. Pada tahun 2006 itu dari CRPD memberi dorongan internasional. Jepang itu mulai menandatangani dan meratifikasi menambah momentum kebijakan inklusi serta revisi undang-undang terkait diskriminasi dan juga dukungan. Selanjutnya pada tahun 2010 sampai sekarang sejumlah undang-undang dan juga amandemen itu memperkuat kerangka anti diskriminasi dan juga penekanan pada reasonable accommodation. Namun, tantangan implementasi tetap ada, ketersediaan guru terlatih, sikap ableistik, dan juga sumber daya lokal. Nah, sekarang kita masuk ke dalam praktik baik pendidikan inklusif di Jepang. Praktik pendidikan inklusif yang paling baik di Jepang itu adalah special needs education. Setelah tadi saya mencari informasi terkait dengan praktik baik di Jepang itu, ternyata yang paling baik adalah penerapan Special Needs Education atau SNE dengan sistem layanan fleksibel yang memungkinkan peserta didik itu berkebutuhan khusus memperoleh layanan pendidikan sesuai kebutuhan individual. Nah, di sini Jepang itu menerapkan SNE yang memungkinkan peserta didik itu berkebutuhan khusus seperti 1. Belajar di kelas reguler penuh, yang kedua belajar di kelas reguler dengan dukungan tambahan atau research room ataupun shukyu, yang ketiga belajar di kelas khusus dalam sekolah reguler, dan yang keempat adalah belajar di sekolah khusus bila kebutuhan itu sangat spesifik begitu. Contoh nyatanya di sekolah Jepang itu saya mengambil 2, yaitu research room atau shuku dan juga special support class. Yang pertama, research room itu contoh nyata di sekolahnya adalah siswa itu nanti dengan siswa yang kesulitan belajar itu, misalnya kesulitan belajar ringan ya, ada ADHD, ada autis ringan, kesulitan membaca atau menulis, tetap mengikuti pembelajaran di kelas reguler. Jadi nanti anak siswa yang mengalami kesulitan belajar ringan seperti tadi yang sudah saya sebutkan di atas itu tetap bisa mengikuti di kelas reguler, namun pada waktu tertentu, yaitu 1-3 kali per minggu. Jadi tidak setiap hari, cukup 1-3 kali saja per minggu di kelas reguler gitu. Nah, mengikuti bimbingan di research room atau shukyu, kalau di Jepang namanya shukyu kelasnya. Nah, di ruang ini tuh nanti guru itu akan memberikan pembelajaran individual, terus juga ada kelompok kecil, latihan fokus, literasi, dan juga keterampilan sosial, bagaimana pendekatan belajar yang disesuaikan untuk kebutuhan siswa tersebut. Jadi, tidak sepenuhnya nanti anak-anak yang mengalami kesulitan belajar itu akan langsung dimasukkan ke dalam sekolah inklusi, itu tidak, tapi ada beberapa yang masih mengikuti bimbingan belajar di kelas reguler begitu, tapi itu untuk yang ringan gitu, maksudnya yang masih siswa yang
kesulitan belajarnya itu ringan seperti ADHD dan autis ringan begitu. Nah, yang kedua yaitu ada special support class di dalam sekolah reguler. Jadi, contoh nyatanya itu sekolah dasar menyediakan kelas kecil, misalnya 6 sampai 8 siswa begitu. Nah, nanti bagi peserta didik yang berkebutuhan lebih intensif. Nanti praktiknya itu kurikulum dimodifikasi sesuai dengan kemampuan belajar peserta didik tertentu. Misalnya nanti ada olahraga, seni, kegiatan sekolah, begitu. Nah, selanjutnya adalah contoh tempat ataupun ruangan dari pembelajaran yang ada di dalam, yaitu yang pertama ada research room, jadi ruangannya kurang lebih seperti ada yang di gambar itu, dan yang di bawah itu adalah kelas special support class, begitu. Ini yang ada di negara Jepang. Oke, ini jadi saya mencari informasi dan juga informasi-informasinya itu dari beberapa web, jurnal, dan juga dari artikel-artikel seperti yang ada di layar itu. Nah, untuk analisis dan juga refleksi. Di sini ada pertanyaan mengapa praktik pendidikan inklusif di Jepang itu baik? Karena di Jepang itu menyediakan layanan yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan siswa seperti kelas reguler dengan dukungan research room dan kelas khusus di sekolah umum begitu. Nah, yang kedua, perbandingan singkat dengan Indonesia. Indonesia itu telah memilih kebijakan pendidikan inklusif juga, namun implementasinya itu masih belum merata dibanding negara Jepang begitu. Dukungan tenaga ahlinya pun juga masih terbatas dari kesiapan guru dan lain sebagainya, serta model layanannya juga belum sefleksibel di negara Jepang gitu. Nah, pelajaran yang dapat diadaptasi di Indonesia, yaitu Indonesia dapat mengadopsi model layanannya terhadap bertahap seperti resource room yang seperti tadi saya sebutkan untuk memperkuat kolaborasi antara guru kelas dan juga guru pendamping serta meningkatkan pelatihan guru berbasis praktik begitu. Selain itu juga pendidikan karakter yang menumbuhkan empati serta penghargaan terhadap perbedaan perlu diperkuatkan lagi sejak pendidikan dasar. Tuh. Baik, kurang lebih presentasi dari saya seperti itu. Mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan masih kurang tepat ataupun banyak salah. Saya memohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.